gimana sih aku pingin bisa sisa hidup ini tuh pingin tadi bermanfaat, berguna untuk orang lain. Dan menurut aku salah satu jalan yang paling baik gitu ya untuk kita bisa melakukan itu adalah dengan terjun ke politik. Halo, Anda kembali menyaksikan Top Woman Talk bersama saya Syafina Nasyar. Dan seperti episode sebelumnya, kalau Top Woman Talk itu akan selalu menghadirkan sosok-sosok perempuan inspiratif dan kita nggak pernah kehabisan narasumber. Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Fraksi PAN dan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Halo Ibu. Hai Syaf, apa kabar? Sebentar, cakep banget. Bu, aku mau langsung aja tanya. Ibu, to be honest, to be frank, Ibu cantik banget gitu. Masya kan. Allah. Sangat terlihat Ibu sangat merawat diri gitu kan. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan banyak orang adalah nggak nyangka gitu kalau orang yang cantik, feminim kayak Ibu justru ada di industri ini, ada di industri politik yang justru kelihatannya manly, maskulin gitu. Aku pengen tahu apa yang mendasari Ibu terjun ke dunia ini. Sebenarnya ini cita-cita dari kecil atau enggak? Mungkin kombinasi dari beberapa hal. Sebenarnya dulu cita-citanya waktu kecil tuh pengen jadi dokter, gitu kan. Tapi dalam perjalanannya akhirnya kuliahnya kuliah bisnis, masternya juga bisnis. Lalu selesai master tuh sempat kerja hanya setahun, terus mulai bisnis. Terus aku menemukan memang aku suka gitu ya menjadi seorang womanpreneur karena waktunya fleksibel, bisa sambil ngurus anak-anak dan lain sebagainya. Itu berjalan kurang lebih sekarang mungkin udah 11 tahun, 12 tahun, ada beberapa usaha bisnis gitu. Tapi dalam perjalanannya mungkin karena beranjak semakin dewasa juga, dan aku tuh dari kecil tuh selalu dididik untuk gimana caranya kita tuh bisa bermanfaat seluas-luasnya. Mungkin terdengar klise ya Syaf, but it is what it is gitu. Jadi gimana caranya kita tuh jangan hanya berguna untuk diri kita atau kelompok kita sendiri, tapi gimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Jadi mungkin ada panggilan juga, dan I'm not gonna lie, pasti melihat orang tua aku ya, bagaimana Pak Zul, beliau itu kesehariannya, bagaimana politik itu ternyata bisa menjadi jalan untuk mengabdi, jalan untuk bisa bermanfaat, menebar begitu banyak kebaikan bagi masyarakat gitu ya. Lalu aku mulai terinspirasi gitu. Dan memang ada satu titik di mana aku merasa oh kayaknya kalau untuk aku sendiri, untuk anak-anak gitu ya insya Allah sudah cukup gitu kan. Gimana sih aku pingin bisa sisa hidup ini tuh pingin tadi bermanfaat, berguna untuk orang lain. Dan menurut aku salah satu jalan yang paling baik gitu ya untuk kita bisa melakukan itu adalah dengan terjun ke politik gitu. Apalagi tadi kalau Chef juga bilang stereotype gitu ya. Kadang-kadang perempuan tuh yang dilihat tuh pertama penampilannya gitu kan, tapi bukan kapasitasnya, bukan dedikasinya, bukan komitmennya dalam menjalankan suatu pekerjaan. Nah, itu juga mungkin salah satu hal yang memotivasi aku untuk bisa membuktikan dan juga bisa hopefully menjadi contoh bagi para perempuan-perempuan lain. Kalau terjun ke dunia politik tuh kenapa tidak? Gitu. Apa sih yang dilihat dari Pak Zul gitu sampai betul-betul menginspirasi selain dari sisi memang bisa memberikan dampak untuk masyarakat banyak? Iya banyak hal ya, kesehariannya beliau gitu. Beliau itu mungkin banyak orang yang nggak tahu sangat-sangat disiplin. Biasanya tuh kalau pagi tuh sholat tahajud dulu, lalu subuh, terus biasanya beliau tuh olahraga dulu. Sampai sekarang tuh masih larinya tuh 10 kilo. That's every morning gitu biasanya. Kalau sekarang sih mungkin udah seminggu 3-4 kali ya. Baru nanti beliau tuh kerja. Dan beliau adalah figur yang bagi aku walk the talk. Jadi apa yang dikatakan itu biasanya memang dilakukan gitu. Kadang-kadang kita di dunia politik tuh banyak yang bilang kalau politisi tuh cuman ngomong aja, tebar-tebar janji. Itu aku sama sekali tidak lihat di diri beliau gitu. Jadi aku belajar banyak bagaimana kalau kita mau istilahnya ngajarin orang, motivasi orang, ya kita lakukan dulu. Kita jadi contoh dulu, karena lebih baik itu kita menjadi contoh yang nyata daripada hanya sekedar omongan. Gitu. How do you know that you are actually capable gitu? Maksudnya kan dari business and then switch into
politik gitu. Aku nggak tahu dengan background gitu ya, tapi maksudnya dengan background bisnis, dengan edukasi yang diterima, yang diemban sama ibu gitu kan, lalu menjadi politik gitu. Apa yang meyakini Bu Putri gitu? Oh, saya bisa gitu. Tapi kan pasti ada keraguan di awalnya. Iya. Ya, kalau aku percaya hidup tuh memang apa ya, perjalanan yang nggak pernah selesai gitu kan. It's a never ending journey to learn. Dan itu juga sebetulnya adalah kesempatan bagi kita untuk terus belajar. Waktu awal-awal itu 2022 akhir, aku sudah mulai turun. Kebetulan dapil aku dari Lampung, jadi sudah mulai menyapa masyarakat, lalu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari mereka, mulai belajar lah tentang dunia politik. Dan ternyata di situ aku menemukan kesenangan gitu ya, menemukan passion juga gitu, dan juga ternyata ada beberapa permasalahan loh di sini yang memang perlu juga pengawalan dari anggota DPR RI gitu untuk bisa membantu mereka gitu. Jadi memang pasti dalam perjalanannya ada ups and down, ada. Kalau keraguan sih alhamdulillah enggak ya. Oke, jadi karena yakin aja gitu ya. Kebetulan aku lumayan firm juga anaknya kalau udah. Apa sih zodiaknya? Taurus. Oh, oke. Jadi kayaknya kalau udah memutuskan sesuatu tuh udah gas gitu kan. Ya kalau ada tantangan, ada kerikil-kerikil itu biasa lah gitu. Oke. Apa tantangan terbesar untuk bisa menjadi pemimpin, salah satu pemimpin lah, mungkin bukan yang termuda, tetapi bisa menjadi bagian dari DPR RI ini? Apa tantangan terbesar? Tantangannya kebetulan saat ini kan aku ketua fraksi satu-satunya perempuan gitu ya. Jadi tadi mungkin tantangannya adalah stereotype gitu. Kalau perempuan diberikan porsi kepemimpinan di posisi-posisi yang penting, itu kadang-kadang ada seperti ekspektasi ganda gitu. Emangnya dia bisa ya kan? Emangnya kapasitasnya mumpuni? Kan umurnya baru segini, apakah cukup pengalaman gitu. Jadi mungkin tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan stereotip tersebut, dan juga bagaimana sih kita bisa membangun kepercayaan, membangun sinergi dengan anggota fraksi PAN, lalu dengan juga anggota dari partai-partai lain. Gimana caranya kita bisa membangun relasi yang baik, kepercayaan yang baik gitu ya. Dan itu semua aku percaya adalah bagian dari perjalanan yang mungkin nggak bisa banyak kata-kata, tapi bisa dibuktikan dengan kerja-kerja nyata aku. Dari semua isu-isu yang sudah Ibu pernah temui gitu di lapangan, isu sosial, isu politik, isu kemanusiaan gitu, apa isu yang paling dekat dengan hati Ibu Putri dan ingin sekali di-advocate secara terus-menerus gitu? Iya, kebetulan karena aku juga sekarang di Komisi 12 yang salah satunya membidangi lingkungan, kami bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi isu lingkungan ini sangat menggelitik dan menarik perhatian aku gitu, karena aku merasa isu lingkungan ini adalah investasi Indonesia di masa depan gitu. Dan sekarang begitu banyak generasi muda kita yang sangat-sangat peduli terhadap keberlangsungan sustainability lingkungan hidup gitu. Salah satu isu yang aku sangat concern gitu ya adalah proses pengolahan sampah di Indonesia. Yang mana kita sekarang masih memiliki ratusan, 343 kalau nggak salah, tempat pembuangan akhir sampah yang masih open dumping. Jadi artinya itu tidak dikelola dengan baik. Artinya sampah rumah tangga, sampah industri menumpuk saja dan tidak dikonversi gitu kan, atau didaur ulang seperti itu. Dan ini kan tentu sangat berbahaya. Berbahaya bagi lingkungan hidup kita, berbahaya juga bagi masyarakat sekitar. Walaupun memang dalam aturan ada jarak minimal, tetapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Bahkan kalau turun ke dapil tuh aku selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi langsung tempat pembuangan akhir sampah tersebut gitu ya. Dan pernah juga menemui beberapa warga masyarakat yang mereka terganggu ya pasti dengan bau, lalu juga kan air lindi itu kan menyerap. Nanti kan bisa masuk ke dalam air minuman gitu kan. Itu kan sangat-sangat berbahaya gitu. Nah, jadi kami di Komisi 12 juga sangat mengapresiasi, kebetulan Pak Menteri Lingkungan Hidup juga sangat progresif. Beliau itu sekarang menegakkan, dan memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa TPA yang open dumping itu adalah ilegal. Artinya harus ditutup dan diperbaiki. Berarti kayak Bantar Gebang itu berarti termasuk ilegal? Bantar Gebang itu sudah menerapkan beberapa metode waste to energy sebetulnya. Oke, tapi memang belum menyeluruh ya? Ya, memang belum menyeluruh.
Betul. Nah ini yang menjadi perhatian banyak yang di kabupaten kota lainnya. Seperti contoh di Provinsi Lampung itu hampir semuanya memang masih open dumping gitu. Bahkan ada salah satu kota yang akhirnya sudah ada tersangkanya, diproses secara hukum gitu. Nah kemarin juga kebetulan aku baru saja pulang kunjungan kerja dengan Komisi 12, kami ke Portugal, ke salah satu perusahaan swasta di sana. Kebetulan kalau di negara Portugal itu pengelolaan sampah tuh sudah privatisasi, artinya tidak dikelola lagi oleh pemerintah tetapi oleh beberapa swasta, yang bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten. Itu sangat menarik karena mereka bisa mengklasifikasi sampah tersebut, bahkan mereka juga sudah transisi ya, waste to energy, artinya dari sampah-sampah tersebut dikonversi bisa menjadi energi. Dan mereka juga baru saja launching teknologi carbon capture. Jadi gas berbahaya dari pengelolaan sampah tersebut itu bisa diolah dengan baik gitu. Iya, dan itu artinya negara-negara tersebut bisa melihat itu menjadi peluang dan itu akhirnya dirubah jadi profit juga dong. Iya, itu dia, exactly. Ternyata ada nilai ekonomi di situ. Bahkan tadi kan swasta artinya mereka pasti profit oriented. Nah, inilah yang kita lakukan di Komisi 12. Kami juga sekarang mendorong bahwa ada mandatory spending, artinya anggaran dari Pemkab atau Pemkot itu minimal 3% harus dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Karena sekarang anggarannya itu dicampur, Syaf. Jadi anggaran lingkungan hidup. Nah kita nggak tahu berapa porsinya untuk pengelolaan sampah. Dan sekarang let's be honest, kadang tuh isu lingkungan, isu sampah itu menjadi prioritas keberapa sih gitu kan. Kadang-kadang malah justru mungkin tidak dikelola dengan baik. Itu yang saya lihat langsung gitu ya di lapangan. Bahkan ada beberapa negara justru pengen sampah negara kita, mereka menerima plastik. Impor dari negara kita gitu loh. Saking kita mungkin tidak mengerti cara mengolah sampahnya gitu kan. Dan juga mungkin awareness-nya ya, awareness penggunaan plastik, terus juga ya save our electricity, save our water, itu mungkin sekarang beberapa tahun ini baru masif digaungkan gitu. Sementara mungkin kalau di negara-negara lain gak usah jauh-jauh, negara Singapura tetangga kita yang cuma 1 jam naik pesawat itu kan juga sudah sangat-sangat environmental friendly ya, jarang menggunakan sampah dan lain sebagainya. Sampah plastik maksud saya dan lain sebagainya. Susah banget lagi nyari tong sampah di Singapura ya kan, susah, jadi harus kita umpetin gitu. Oke, aku mau tahu juga tentang kehidupan keluarga dari Bu Putri gitu ya. Gimana caranya dibalik semua agenda yang rapat, pergi keluar kota, keluar negeri, tapi Ibu Putri bisa tetap hadir gitu di keluarga, lalu bisa terus memberikan kehadiran yang gak cuman hadir, tapi memang betul-betul ada present di sana. Aku selalu dididik dan juga menjadi kompas moral gitu ya bagi aku, bahwa keluarga itu adalah prioritas. Anak-anak, suami itu selalu menjadi top of my list gitu. Jadi kalau mereka ada kegiatan-kegiatan penting, acara di sekolah, sebisa mungkin aku selalu meluangkan waktu dan menjadikan itu prioritas. Artinya yang lain kalau agendanya fleksibel itu kita pasti geser seperti itu. Dan caranya membalance itu mungkin set my priority kali ya. Berbeda dengan dulu. Mungkin dulu kalau masih single, belum punya anak, masih ada waktu untuk nongkrong gitu, masih ada waktu untuk jalan-jalan. Me time-nya bisa lebih banyak gitu ya. Tapi kalau sekarang ya prioritasnya diganti. Dan aku tuh selalu menyempatkan quality time gitu. Kadang kalau kuantitas mungkin aku gak bisa banyak satu hari dengan anak-anak. Tapi kan bisa meluangkan 30 menit, 1 jam untuk bicara dengan mereka, ngobrol, deep talk gitu. Jadi quality ya over quantity gitu. Dan biasanya sih kita punya family time ya sekedar mungkin nonton gitu, atau misalnya olahraga bareng, atau kita liburan gitu. Ya selalu disempatin lah. Apa ilmu yang paling sering diajarkan ke anak-anak gitu, yang mungkin didapatkan juga dari orang tuanya Ibu Putri, lalu dengan segala kondisi yang ada sekarang, dunia yang sudah sangat terpolarisasi gitu kan, apa yang bisa diajarkan ke anak-anak? Pertama tentu pondasinya adalah agama. Itu paling penting. Jadi anak-anak aku tuh Senin sampai dengan Jumat itu setiap hari mereka ngaji di rumah. Itu bagi aku sangat penting ya, di tengah hiruk pikuknya dunia, pergaulan juga yang mungkin kedepannya semakin bebas gitu. Jadi mereka harus punya
pegangan, dan itu value itu adalah tiangnya adalah agama, ya sholatnya, ngajinya, itu nomor satu. Terus yang kedua, aku juga selalu mengajarkan kepada mereka bahwa make most of your time itu seproduktif mungkin. Jangan ada waktu kosong. Biasanya mereka tuh sepulang sekolah, satu anak itu bisa 1-2 les gitu. Dan itu terserah kepada mereka sukanya apa. Misalnya ada yang sukanya tenis, sukanya main bola, atau anak aku tuh yang perempuan dia main piano, main cello gitu kan. Jadi kembalikan lagi dia sukanya apa. Jadi setelah selesai les-les tersebut, paling malam waktu mereka tuh tinggal untuk review tugas ya, santai-santai sedikit. Jadi selalu waktu tuh dimaksimalkan. Terus terakhir aku juga selalu mengajarkan mereka bahwa walaupun mungkin mereka lahir di keluarga yang punya privilege gitu ya, dalam tanda kutip kami cukup lah gitu ya, tapi itu bukan menjadikan mereka bahwa mereka tuh sudah pasti sukses waktu dewasa. Jadi kalau mereka belajarnya 20%, ya nilainya 20%. Kalau belajarnya 50%, nilainya juga 50%. Tapi kalau belajarnya 100%, nilainya juga 100%. Artinya apa yang mereka usahakan, di mana mereka bekerja keras, itulah nanti hasil yang mereka akan dapat. Itu bukan terserah saya, bukan terserah dari keluarga, tapi bagaimana nanti upaya mereka, kerja keras mereka, itulah yang menentukan kesuksesan mereka. Gitu. Sekarang juga kan semuanya, khususnya perempuan gitu, lagi rame banget menggencarkan perempuan berdaya gitu. Dan saya bisa melihat itu dari sosok Bu Putri juga gitu. Apa meaning perempuan berdaya untuk Ibu dan bagaimana Ibu mengimplementasikannya kehidupan sehari-hari? Perempuan berdaya, menarik ya. Bagi aku perempuan yang berdaya itu nomor satu harus mencintai dirinya sendiri. Kalau kita punya self love, kita akan tahu value diri kita sendiri. Oh, saya tuh punya seorang perempuan yang punya nilai, saya punya value gitu ya. Artinya kita akan memaksimalkan, menggali potensi apa di dalam diri kita gitu. Dan kita harus menjadi perempuan yang percaya diri, mampu berdiri di kakinya sendiri gitu. Kalau kita mandiri, misalnya punya usaha sendiri, punya penghasilan sendiri, punya karir sendiri, itu bukan artinya terus kita menjadi perempuan yang nggak patuh terhadap ajaran-ajaran agama, nggak seperti itu gitu. Justru nanti kalau kita punya value, kita punya nilai, kita nanti insya Allah juga akan menemukan pasangan yang setara, yang juga paham kita punya value dan dia juga menghormati dan juga bahkan mendukung untuk kita bisa lebih baik lagi. Tapi kan banyak juga perempuan tuh yang akhirnya ragu gitu untuk memulai, ragu untuk masuk ke industri apapun karena ya stereotip itu gitu. Tapi apa yang harus kita miliki agar kita bisa memiliki keberanian itu? Iya tadi sih menurut aku kalau kita tuh memiliki self love itu udah pasti kita menomorsatukan diri kita sendiri. Dan kadang egois itu perlu gitu ya. Jadi jangan mau. Ini harus disclaimer nih, egois ini perlu tapi in certain condition in certain condition gitu ya. Bahwa kita harus menempatkan diri kita ya nomor satu. Karena bagi aku kalau kita tidak cinta sama diri kita sendiri, kita tidak menghargai diri kita sendiri, gimana mungkin kita mau mentransfer itu kepada orang lain. Gimana mungkin kita mau berbuat semaksimal mungkin. Kita aja belum selesai sama diri kita sendiri gitu kan. Jadi kalau tadi sudah punya self love tersebut, gali potensinya. Sukanya apa ya? Kalau suka masak kita dalami di masak. Kalau yang sukanya kecantikan, sekarang kan banyak tuh profesi, jadi makeup artist kah, fashion stylist kah, dan lain sebagainya, content creator. Bahkan sekarang banyak banget profesi-profesi yang kita bisa lakukan di rumah aja sambil ngelakuin berbagai hal. Oke. Apa yang bisa diberikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang juga mungkin ingin terjun ke dunia politik, ingin menjadi bagian dari pengambil keputusan, tapi masih belum memiliki kepercayaan diri? Ya, bahwa proses itu harus dilalui. Jangan menunggu sempurna dulu. Jangan menunggu harus ini, harus itu, harus ini. Enggak seperti itu. Kita bisa sambil belajar, sambil berjalan. Yang penting kita punya tekad, punya kemauan, lalu juga kita punya tujuan apa sih yang mau diperjuangkan. Jangan sampai salah kaprah. Masuk politik itu bukan untuk mencari kekuasaan saja, bukan untuk mencari uang gitu ya. Tapi justru ini adalah jalan untuk kita mengabdi gitu. Kalau kita punya tujuan tersebut, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kalau aku sih berpikirnya. Kalau bisa pilih satu legacy gitu ya, apa yang ingin Ibu Putri tinggalkan sebagai politisi muda untuk Indonesia? Legacy, hopefully kedepannya aku bisa menjadi
salah satu pembuka jalan bagi mungkin teman-teman yang generasi muda, bagi para perempuan-perempuan untuk tidak takut masuk ke dunia politik, dunia yang katanya maskulin, yang katanya keras gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh, inspirasi bahwa politik itu adalah harus keterwakilan dari berbagai pihak, termasuk juga teman-teman anak muda, millennials, sesama perempuan gitu. Kenapa tidak? Kalau memang mau memperjuangkan yang ingin diperjuangkan, bisa mengabdi menjadi manfaat bagi banyak orang, kenapa tidak? Dan juga mungkin tadi terkait isu-isu lingkungan, isu-isu yang mungkin tidak terlalu populer gitu ya dibandingkan isu yang lain. Aku berharap kedepannya juga bisa memperjuangkan isu tersebut. Iya, tapi jangan salah, kalau ngomongin isu lingkungan justru sekarang semua mata gitu terbuka ke isu lingkungan. Sangat-sangat terbuka. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Putri ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat mewakili kita semua yang sedang menyuarakan hal tersebut. Terima kasih banyak Bu Putri atas waktunya. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Putri. Semoga bisa terus menjadi sosok yang inspiratif ke depannya dan semua advokasi yang ingin dibawa bisa terus dijalankan. Amin. Thank you Bu Putri. Thank you so much. Itu dia tadi diskusi saya bersama dengan Ibu Putri Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi PAN dan juga Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI. Sampai ketemu lagi di Top Woman Talk berikutnya. Dadah dulu dong Bu. Dadah.